Assalamualaikum sahabatku, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab pohon bonsai yang tumbuh lambat atau stuck tumbuh. Orang Jawa bilangnya bantet ya. Jadi penyebab pohon yang stuck tumbuh banyak ya sahabat. Tergantung kondisi pohon dan tergantung dari kebiasaan kita juga dalam merawat pohon. Dan ada dua sebab atau kebiasaan yang menurut kita itu baik, justru membuat pertumbuhan jadi lambat atau stuck tumbuh ya sahabat. Dan kebiasaan atau penyebab yang pertama itu adalah pruning total ya sahabat. Pruning yang tidak tepat, pruning yang tidak sesuai ya sahabat. Pruning bahan bonsai jangan disamakan dengan pruning bonsai yang sudah jadi ataupun bonsai yang sudah tidak memerlukan pertumbuhan, sudah tidak memerlukan pengawasan percabangan. Jadi pruninglah sesuai dengan kebutuhan kita ya sahabat. Jadi kalau pohon sahabat ada yang ingin di los cabang atau di los perantingan, maka diusahakan cabang yang ingin sahabat los atau perantingan yang ingin sahabat los, jangan pernah melakukan pruning pada cabang yang sahabat los tersebut ya. Jadi biarkan cabang tersebut memiliki daun yang rimbun, memiliki cabang yang rimbun. Kalaupun diperlukan pruning sedikit saja ya sahabat, pruning daun-daun yang tua atau cabang yang memang sudah tidak memiliki pertumbuhan untuk menarik cabang tersebut tumbuh cepat, maka kita cutting saja. Tapi jika memang cabang tersebut masih membutuhkan pertumbuhan, ya biarkan saja ya sahabat. Jadi pruninglah sesuai kebutuhan saja ya sahabat. Dan kebiasaan yang kedua atau penyebab yang kedua itu adalah peremajaan akar. Peremajaan akar itu sama fungsinya, hampir sama dengan pruning akar untuk menyeimbangkan pertumbuhan. Tapi jika terlalu sering juga tidak baik ya sahabat. Itu bisa menyebabkan pohon bantet, pohon menjadi stuck tumbuh, pohon menjadi memiliki banyak percabangan pada akar yang berakibat tidak ada lagi akar tunggal yang mengasup, yang menyuplai pertumbuhan cabang yang kita los, pertumbuhan cabang penerus yang kita los. Jadi sebaiknya jangan pernah atau jangan sering melakukan peremajaan akar jika memang pohon sahabat adalah pohon yang sedang mengalami masa proses tumbuh perantingan. Kalau memang sudah stop pertumbuhan perantingan, bolehlah sahabat melakukan peremajaan akar. Tapi kalau memang masih dalam proses tumbuh, ya jangan terlalu melakukan peremajaan akar ya sahabat, karena itu berdampak sangat tidak baik untuk pertumbuhan pohon. Dan pohon saya ini pohon waru lokal, usia kurang lebih 1,5 tahun dan sudah tidak membutuhkan pengawasan percabangan, yang artinya pohon harus fokus pada pertumbuhan perantingan-perantingan atau anak-anak ranting pada pohon ya. Jadi harus sering melakukan pruning total. Sebenarnya masih banyak ya sahabat kalau soal masalah penyebab stuck tumbuh pertumbuhan pohon itu, tapi yang paling sering saya perhatikan, yang paling sering saya lihat itu karena kebiasaan kita tersebut ya sahabat, karena saya juga mengalaminya dulu.
Dulu juga saya sering melakukan pruning total, peremajaan akar, yang berakibat ya seperti itu, stuck tumbuh. Padahal media sudah bagus, media masih bagus, media sudah poros, tapi pohon tidak mau tumbuh. Penyebab pertamanya ya banyaknya akar-akar serabut pada pohon karena peremajaan akar yang kita lakukan. Jadi peremajaan akar itu sebaiknya kalau memang pohon sahabat sudah tidak membutuhkan pertumbuhan, ya lakukanlah peremajaan akar sering-sering untuk menyeimbangkan pertumbuhan. Lakukanlah ibaratnya pruning total untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan juga. Tapi jika memang pohon sahabat masih memiliki cabang yang dilos, ya sebaiknya jangan, biarkan saja gitu, akar tumbuh sesuai pada tempatnya. Lalu bagaimana gitu kira-kira pohon tetap subur tanpa peremajaan akar, tanpa pruning total, tanpa pupuk? Tentu semuanya ada rahasianya sahabat, ada tekniknya, banyak sekali tekniknya. Teknik pruning juga banyak sekali macamnya, tidak satu dua, tapi sangat banyak ya sahabat. Yang penting sahabat tetap menyimak apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, apa yang saya sharing. Insya Allah akan semuanya saya ulas dalam channel saya yang mungkin belum diulas oleh orang-orang lain. Dan saya jarang sekali melakukan pupuk ya. Jarang memakai pupuk kimia, pupuk Decaster juga saya tidak memakai. Semuanya pupuk saya organik. Saya tidak memakai pupuk kimia, tapi pohon tetap subur asalkan semuanya terpenuhi, asalkan teknik-teknik perawatannya kita benar. Insya Allah semuanya akan saya ulas, akan saya bagikan untuk sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe dan like atau komen. Jika ada pertanyaan atau masalah sahabat yang ingin disampaikan, boleh, mangga silakan. Selagi saya bisa menjawab, selagi saya bisa berbagi, selagi saya tahu, saya akan jawab dan saya akan bahas di video-video selanjutnya. Dan video-video sebelumnya juga saya sudah bahas tentang beberapa teknik pruning dan cutting. Dan untuk penyebab ini, penyebab pohon lambat, pohon stuck tumbuh, saya cukup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.